Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasa Hilda Anfaza dengan NIM 2023312554. Saya berasal dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kalkulus 2, yakni sistem koordinat polar. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama, apa itu koordinat kartesius, kemudian apa itu koordinat kutub atau polar, lalu apa hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Lalu akan ada grafik yang ada di dalam koordinat polar. Yang pertama adalah koordinat kartesius. Secara singkat, koordinat kartesius adalah suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y, di mana X adalah apsis dan Y adalah ordinat. Pada gambar berikut terdapat titik P 4,2. 4 merupakan nilai apsis yang berada di sumbu X dan Y adalah nilai ordinat yang berada di sumbu Y. Pada kuadran 1, apsis akan bernilai positif dan ordinat juga akan bernilai positif. Kemudian pada kuadran 2, apsis bernilai negatif, ordinat bernilai positif. Pada kuadran 3, apsis bernilai negatif dan ordinat juga bernilai negatif. Pada kuadran 4, apsis bernilai positif dan ordinat akan bernilai negatif. Kemudian ada koordinat kutub atau polar. Koordinat kutub atau koordinat polar adalah sistem koordinat dua dimensi di mana titik bidang ditentukan dari jarak titik yang sudah ditetapkan dan besar sudut ditentukan dari arah yang sudah ditetapkan. Koordinat kutub adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan Y yang terdiri dari nilai R dan sudut alfa. Pada gambar berikut, nilai R adalah jarak antara titik A terhadap titik asal. Titik A adalah ini, titik asal adalah 0,0, sehingga ini dikatakan sebagai R. Kemudian alfa adalah sudut antara sumbu X positif terhadap garis OA. Lalu, apa hubungan antara koordinat kartesius dan polar? Jadi, terdapat dua hubungan antara koordinat kartesius dan polar. Yang pertama bisa menjadi hubungan konversi dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Berdasarkan gambar di samping, diperoleh hubungan jika pada koordinat kartesius di titik P, X, Y diketahui, maka koordinat kutub atau P, R, theta dapat ditentukan menggunakan rumus dan langkah seperti berikut. Pertama adalah kita menentukan nilai R. R sendiri didapat dari rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk menentukan sudut theta, kita bisa menggunakan tan theta sama dengan Y per X. Dan untuk menentukan theta ini kita harus tahu dia berada di kuadran 1 atau 2 atau 3 ataupun 4. Kemudian hubungan yang kedua adalah bisa menjadi konversi dari koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Dari gambar di samping diperoleh hubungan jika koordinat kutub diketahui, maka koordinat kartesius dapat ditentukan dengan langkah dan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan nilai X. X sendiri didapat menggunakan rumus R dikali cos theta. Kemudian untuk Y didapat dari rumus R dikali sin theta. Berikut adalah contoh soal agar kita tidak bingung dalam pengaplikasiannya. Pertama adalah nyatakan titik P 4,4 berikut ke dalam koordinat kutub. Berdasar dari soal, maka dapat diketahui bahwa titik P adalah merupakan koordinat kartesius, di mana X-nya bernilai 4 dan Y-nya bernilai 4. Maka itu yang pertama kita harus mencari nilai R. Nilai R didapat dengan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka X-nya adalah 4, lalu dikuadratkan, dan Y-nya juga 4, lalu dikuadratkan, didapatkan hasil R sama dengan 4 akar 2. Setelah nilai R ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan sudut dengan rumus tan theta sama dengan Y per X. Y-nya adalah 4, X-nya adalah 4, didapat tan theta sama dengan 1. Lalu kita harus mencari tetanya. Tan berapa yang bernilai 1? Di sini tetanya sama dengan 45 derajat. Ingat untuk menentukan di mana dia berada.
Karena di soal ini X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif, maka titik P ada di kuadran 1. Di kuadran 1 di mana tan di kuadran 1 yang memiliki nilai 1 adalah tan 45 derajat. Sehingga koordinat kutubnya adalah P sama dengan P akar 2,45 derajat. Lalu bagaimana sebaliknya? Berikut adalah contohnya. Nyatakan titik P 4,45 derajat berikut ke dalam koordinat kutub. Dapat diketahui dari soal bahwa titik P adalah koordinat polar dengan R adalah 4 dan theta adalah 45 derajat. Langkah pertama adalah kita mencari nilai X. Nilai X dapat diketahui menggunakan rumus R dikali cos theta. R-nya adalah 4, lalu cos theta-nya dapat 5, jadi cos 45. Cos 45 bernilai setengah akar 2, maka didapatkan nilai X yakni 2 akar 2. Kemudian untuk menentukan nilai Y, kita menggunakan rumus R dikali sin theta. 4 dikali sin 45 derajat sama dengan 4 dikali setengah akar 2, Y sama dengan 2 akar 2. Jadi koordinat kartesiusnya adalah P 4 akar 2, 4 akar 2. Di sini kebetulan nilai X dan Y sama karena sin 45 dan cos 45 bernilai sama yakni setengah akar 2. Nah, selanjutnya adalah grafik pada koordinat polar. Koordinat polar ini memiliki 5 bentuk macam grafik. Yang pertama ada grafik lingkaran, kemudian yang kedua ada grafik kardioid dan limakon, kemudian yang ketiga ada grafik lemniscate, yang keempat ada grafik spiral, dan yang kelima ada grafik Roche. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran dalam koordinat polar memiliki 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran berjari-jari A dengan pusat 0,0, maka R sama dengan A. Kemudian yang kedua, lingkaran berjari-jari A dengan pusat A,0, maka R sama dengan 2A cos theta. Kemudian yang ketiga, lingkaran berjari-jari A dengan pusat 0 sama 0,A, maka R sama dengan 2A sin theta. Berikut diberikan beberapa contoh grafik lingkaran. Yang pertama ini adalah contoh grafik lingkaran di mana dia memiliki pusat 0,0 sehingga R-nya sama dengan A. Kemudian di sini terdapat grafik dengan menggunakan persamaan sinus, di mana ketika dalam posisi sinus maka di si grafik akan cenderung bergerak di sumbu Y, yakni sekitar dari 90 sampai 270. Yang membedakan adalah ketika dia bernilai positif, dia akan berada di daerah sekitar sini atau di daerah kuadran 1 atau 2. Lalu ketika dia negatif, maka dia akan berada di sekitar kuadran 3 dan 4 pada sumbu Y. Kemudian berikut contoh ketika dia menggunakan persamaan kosinus. Ketika menggunakan persamaan kosinus, maka grafik akan condong bergerak di sekitar sumbu X dari 0 sampai 180 derajat. Yang membedakan adalah ketika dia bernilai positif, maka dia akan berada di daerah sekitar sini atau di kuadran 1 dan 4. Namun ketika dia bernilai negatif, ini negatif ya teman-teman. Ketika dia negatif, maka dia akan berada di sekitar kuadran 2 dan 3. Nah, ini adalah contoh cara menggambar. Terdapat soal R sama dengan 2 cos theta. Karena dia menggunakan persamaan kosinus, maka nantinya grafiknya akan berada di sekitar sumbu X. Caranya yang pertama adalah kita harus mencari nilai R menggunakan theta. Untuk theta sama dengan 0, maka kita tinggal memasukkan theta ke dalam rumus. R sama dengan 2 cos theta, R sama dengan 2 cos 0. Cos 0 bernilai 1, sehingga ketika theta sama dengan 0, maka R sama dengan 2. Di sini kita buat tabel untuk mempermudah. Ketika theta sama dengan 0, maka R-nya 2, titiknya berada di sini. Lalu ketika theta bernilai 30 derajat, R-nya adalah 1,73, dia ada di sini. Dan ketika theta-nya 45 derajat, dia adalah 1,41, dia ada di sini 45 derajat.
Ketika 60 derajat, R-nya bernilai 1, dia ada di sini. Dan ketika 90 derajat, 0, R-nya adalah 0, dia ada di sini. Karena dia berbentuk simetris, jadi kita bisa menggambar setengahnya, lalu setengahnya adalah sama. Selanjutnya adalah contoh dari R sama dengan 2 sin theta. Caranya sama, kita pertama harus mencari nilai R menggunakan theta. Di sini 2 sin theta berarti 2 sin 0. Sin 0 adalah 0, sehingga ketika tetanya sama dengan 0, maka R-nya juga 0. Lalu kita membuat tabel untuk mempermudah ketika akan menggambarnya nanti. Ketika theta 0, R-nya bernilai 0. Maka dia berada di sini. Sini. Ketika theta 30, dia akan bernilai 1. Dan ketika tetanya 45, dia akan bernilai 1,41. Ketika theta 60, dia akan bernilai 1,73. Dan ketika tetanya sama dengan 90 derajat, dia akan bernilai 2. Sehingga nanti akan terbentuk seperti ini. Karena dia sinus, maka dia berada di sekitar sumbu Y. Tepatnya di sekitar kuadran 1 dan 2, karena dia positif. Selanjutnya ada grafik limacon dan kardioida. Grafik limacon dan kardioida ini memiliki 4 bentuk persamaan. Yang pertama ada R sama dengan A plus B sin theta, kemudian R sama dengan A min B sin theta, yang ketiga ada A plus B cos theta, dan yang keempat ada R sama dengan A min B cos theta. Lalu, apa yang membedakan antara limacon dan kardioida berikut? Jadi kita bisa menentukan dia termasuk limacon atau kardioida dengan melihat nilai A dan B-nya. Ketika nilai A-nya lebih dari B, maka dia termasuk ke dalam limacon bentuk sempurna seperti ini. Namun, ketika A kurang dari B, dia akan berbentuk limacon yang dalamnya terdapat anaknya. Ketika A sama dengan B, maka dia adalah kardioida. Berikut adalah beberapa contoh kurva-kurva kutub kardioida. Ada yang sinus, ada yang kosinus. Selanjutnya adalah cara menggambar kardioida atau limacon. Berikut diberikan R sama dengan 5 min 5 sin theta. Berdasarkan persamaan di atas, diketahui nilai A dan B adalah sama karena sama-sama 5, sehingga ia termasuk ke dalam kardioida. Untuk menggambar grafiknya, caranya sama, kita harus mencari nilai R menggunakan theta. Untuk theta sama dengan 0, maka kita masukkan nilai theta sama dengan 0 ke dalam rumus 5 min 5 sin theta, sehingga R sama dengan 5 plus 5 sin theta, didapatkan R sama dengan 5. Berikut adalah tabelnya. Ketika tetanya 0, L-nya 5. Dan seterusnya sampai kembali lagi ketika tetanya 360 derajat, dia akan bernilai 5. Didapatkan grafik seperti gambar tersebut. Karena kardioida, maka dia bentuknya adalah seperti ini. Nih, salah satu ketika dia berada di 240 derajat, maka dia akan bernilai 9, R-nya akan bernilai 9,33 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua adalah R sama dengan 1 min 2 cos theta. Berdasarkan persamaan di atas, diketahui nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 2. Sehingga nilai A kurang dari B. Kita tidak usah memperhatikan tanda di sini untuk menentukan dia termasuk limacon atau kardioidanya. Karena berdasarkan persamaan ini berarti dia termasuk ke dalam limacon. Untuk menggambarnya caranya sama. Pertama kita harus mencari nilai R menggunakan theta. Kita masukkan tetanya ke dalam rumus, lalu kita membuat tabel untuk mempermudah penggambaran. Di sini saya buat dari 0 sampai 360 derajat, 60, 90, 120, lalu kita gambarkan ke dalam suatu bidang. Di sini misalkan 0. Ketika 0, maka dia min 1. Ketika 60,
dia akan 0. Ketika 90 dia akan 1. Ketika 120 R-nya adalah 2. Ketika 150 R-nya adalah 2,73. Ketika 180 R-nya adalah 2,73 3. Maaf, ketika 180 derajat R-nya sama dengan 3. Ketika tetanya 210 derajat R-nya adalah 2,73. Ketika tetanya 240 derajat maka R-nya adalah 2. Dan ketika theta 270 derajat dia R-nya adalah 1. Ketika tetanya adalah 330 derajat di sini maka dia akan 0. 330 derajat R-nya sama dengan 0. Dan ketika 360 derajat dia akan min 1, sehingga akan dihasilkan grafik 5 kon seperti ini yang di dalamnya terdapat anaknya karena nilai A-nya kurang dari B. Lanjut, yang ketiga ada grafik lemniscate. Lemniscate sendiri memiliki 4 bentuk persamaan. Yang pertama ada R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta. Kemudian yang kedua R kuadrat sama dengan min A kuadrat cos 2 theta. Yang ketiga R kuadrat sama dengan A kuadrat sin 2 theta. Yang keempat R kuadrat sama dengan min A kuadrat sin 2 theta. Berikut adalah contoh dari grafik lemniscate. Ketika dia cos dan minus, ketika cos dia akan berbentuk seperti ini. Ketika dia minus tapi cos dia akan berbentuk seperti ini. Ketika sin dia akan serong 45 derajat. Ketika positif ke kanan dan ketika negatif ke kiri. Selanjutnya adalah cara menggambar. Berikut adalah contoh soal R kuadrat sama dengan 3 kuadrat cos 2 theta. Caranya sama, kita harus mencari nilai R menggunakan theta. Untuk theta 0 maka kita masukkan ke dalam rumus R kuadrat sama dengan 3 kuadrat cos 2 theta. R kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali cos 2 theta, masukkan 2 0, didapat R kuadrat sama dengan 9, di mana nilai R-nya sama dengan akar kuadrat dari 9 yakni adalah 3. Lalu kita masukkan ke dalam tabel untuk mempermudah ketika kita akan menggambar. Yang pertama adalah ketika theta 0 maka R-nya adalah bernilai 3. Lalu ketika theta 30 dia akan 2,12, dan ketika 90 dia tidak ada 0, tidak ada. Lalu ketika dia theta 150 derajat dia bernilai 2,12. Ketika theta 180 derajat dia berada di R3. Lalu ketika theta 210 derajat dia memiliki R2,12, letaknya di sini. Ketika theta 270 derajat tidak memiliki R. Dan ketika theta 330 derajat dia memiliki R2,12. Dan ketika 360 derajat dia memiliki R3. Sehingga akan terbentuk grafik lemniscate seperti ini. Selanjutnya yang keempat adalah grafik spiral. Persamaan dalam bentuk grafik spiral ada dua. Yang pertama adalah R sama dengan A theta, kemudian yang kedua adalah min A theta. Pada grafik spiral ini, theta yang digunakan yakni dalam bentuk satuan radian. Jadi kita harus mengkonversinya dulu. Rumus konversinya sendiri adalah radian sama dengan theta dikali pi per 180. Pi di sini adalah 3,14. Ini adalah bentuk grafiknya. Untuk R sama dengan A theta, dan ini adalah untuk R min A theta. Kemudian cara menggambar. Berikut adalah contoh dari R sama dengan 2 theta. Pertama kita menggunakan theta, R sama dengan A theta, R sama dengan 2 theta, R sama dengan 2,30 derajat. Lalu kita konversikan menggunakan rumus radian sama dengan theta kali pi per 180, yakni 30 dikali pi per 180. Ingat di sini kita menggunakan pi 3,14 sehingga didapatkan R sama dengan 1,05 untuk theta sama dengan 0. Jadi ketika tetanya 30 derajat atau pi per 3, R-nya adalah 1,05.
Dan beginilah bentuk grafik spiralnya. Kita masukkan titik-titik ini ke dalam ini. Dan yang terakhir ada grafik cross. Grafik cross ini memiliki dua bentuk persamaan. Yang pertama adalah A sin n theta, yang kemudian kedua adalah R sama dengan A cos n theta. N di sini akan mempengaruhi jumlah kelopak. Dapat dilihat perbandingan antara menggunakan persamaan sinus dan cosinus. Ketika sinus bentuknya akan seperti ini. Ketika di sini kan A sin 2 theta, berarti N-nya adalah 2. Karena dia genap, maka nantinya kelopaknya akan terdiri dari 4 kelopak. Lalu selanjutnya A sin 3 theta. Karena 3 adalah ganjil, maka dia akan tetap berjumlah sebanyak 3 kelopak. Lalu sebelahnya A sin 4, karena 4 genap, maka dikalikan 2, berarti 2 kali lipatnya, maka dia akan memiliki 8 buah kelopak. Lalu 5, berarti dia N-nya adalah 5, dia akan memiliki kelopak sebanyak 5. Dan ini untuk yang cos, sama ketika 2, maka kelopaknya akan 4 karena genap. Lalu ketika ganjil dia akan tetap sesuai bilangan N-nya. Dan ketika genap lagi dia akan menilai 2 kali lipatnya. Lalu cara menggambarnya. Berikut diberi contoh R sama dengan 4 cos 2 theta. Caranya sama, kita harus menentukan nilai R menggunakan theta. Untuk theta sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam rumus R sama dengan 4 cos 2 theta. R sama dengan 4 cos 2, 0, tetanya 0, sehingga didapat R sama dengan 4. Lalu kita gunakan tabel untuk mempermudah ketika kita akan menggambarnya nanti. Di sini ketika tetanya 0, maka R-nya adalah 4. Dia berada di sini. Lalu ketika dia 30 derajat, maka dia R-nya adalah 2. Dan seterusnya sampai dia membentuk 4 kelopak. Kenapa 4 kelopak? Karena dia N-nya adalah 2, sehingga nanti kelopaknya adalah 2 kalinya. 2 kali 2 adalah 4. Sehingga didapat 4 kelopak, dan beginilah bentuk grafiknya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.